Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo, kami dari kelompok 2 kelas 3A yang akan mempresentasikan hasil diskusi kami mengenai pendekatan dalam pengelolaan kelas untuk mata kuliah pengelolaan kelas yang diampu oleh Ibu Dr. Cucun Sunaingsi, SPD MPD. Pengelolaan kelas merupakan keterampilan guru dalam menciptakan kondisi belajar yang optimal sehingga tujuan pembelajaran tercapai. Jadi, pengelolaan kelas adalah keterampilan yang menuntut fleksibilitas guru yang tujuannya agar kegiatan belajar mengajar lancar, efektif, dan menyenangkan bagi semua pihak atau siswa. Guru bukan hanya mengajar, tetapi juga mengelola dinamika kelas, mengatur interaksi, fasilitas, suasana, serta mengendalikan gangguan. Pendekatan pengelolaan kelas dipilih sesuai situasi, kondisi, dan karakteristik peserta didik. Tujuan pengelolaan kelas: 1. Menciptakan suasana belajar yang tertib, nyaman, dan kondusif. 2. Mengoptimalkan interaksi guru dengan siswa dan siswa dengan siswa. 3. Mengatasi masalah perilaku yang mengganggu pembelajaran. 4. Menunjang tercapainya tujuan pembelajaran baik umum maupun khusus. Tujuan pengelolaan kelas ada 3 hal pokok. 1. Mewujudkan situasi kelas yang kondusif bagi proses belajar. 2. Menghilangkan hambatan yang mengganggu interaksi belajar mengajar. 3. Menyediakan dan mengatur fasilitas serta peralatan belajar agar sesuai dengan kebutuhan siswa. Tujuan ini sejalan dengan pendapat Jabidi yang membedakan tujuan umum, efektivitas dan efisiensi belajar, dan tujuan khusus, membimbing tingkah laku siswa dan memudahkan guru dalam mengajar. Berikutnya ada jenis-jenis pendekatan dalam pengelolaan kelas. Yang pertama, pendekatan otoriter yang menekankan kontrol penuh dari guru. Guru bersifat dominan dengan aturan yang ketat. Namun hasilnya kelas cepat tertib tetapi siswa kurang partisipatif atau kurang kreatif. Kemudian pendekatan intimidasi yang menggunakan ancaman atau hukuman, efektif namun jangka pendek tapi dapat menimbulkan ketegangan di dalam kelas. Sebaliknya, pendekatan permisif memberi kebebasan luas pada siswa. Hal ini melatih tanggung jawab namun beresiko membuat suasana tidak terkendali. Selanjutnya ada pendekatan elektis atau pluralistik, adalah gabungan dari berbagai pendekatan. Guru menyesuaikan strategi dengan kondisi kelas. Inilah yang paling dianjurkan karena fleksibel dan kontekstual. Lalu selanjutnya ada pendekatan perubahan perilaku behavior change yang dimana berbasis reinforcement, hadiah, dan hukuman. Kelebihannya yaitu efektif mengubah perilaku siswa, sementara kekurangannya yaitu bisa membuat siswa tergantung pada reward. Nah selanjutnya pendekatan sosio-emosional yang dimana fokus pada hubungan harmonis guru dengan siswa dan antar siswa. Yang dimana kelebihannya yaitu membentuk iklim emosional positif, sementara kekurangannya yaitu membutuhkan kesabaran dan keterampilan komunikasi. Nah, pendekatan resep atau cookbook adalah ketika guru memberi instruksi jelas dan langkah-langkah teratur. Praktis tapi kadang kaku. Nah, pendekatan perubahan perilaku berlandaskan teori behavioristik, yaitu pemberian reinforcement positif maupun negatif. Nah, efektif mengubah kebiasaan, tapi bisa membuat siswa tergantung pada hadiah. Sedangkan pendekatan sosio-emosional menekankan hubungan baik antara guru dan siswa. Dengan suasana emosional yang sehat, kelas akan lebih kondusif. Nah, untuk selanjutnya yaitu pendekatan proses kelompok, yang dimana menekankan kerjasama, aturan kelompok, dan demokrasi. Untuk kelebihannya sendiri yaitu melatih tanggung jawab dan solidaritas, sementara kekurangannya yaitu kurang efektif jika siswa pasif. Nah, pendekatan proses kelompok menekankan kerjasama siswa, pembagian peran, serta pembuatan aturan bersama. Hasilnya, siswa belajar demokrasi dan tanggung jawab. Untuk selanjutnya yaitu pendekatan resep atau cookbook.
Guru memberikan prosedur jelas dan aturan langkah demi langkah. Untuk kelebihannya yaitu teratur, mudah diikuti. Sementara untuk kekurangannya yaitu kurang fleksibel untuk situasi kelas yang dinamis. Nah, pendekatan resep atau cookbook ini tuh adalah ketika guru memberi instruksi jelas dan langkah-langkah teratur, praktis tapi kadang kaku. Pendekatan perubahan perilaku berlandaskan teori behavioristik, yaitu pemberian reinforcement, positif maupun negatif. Efektif mengubah kebiasaan, tapi bisa membuat siswa tergantung pada hadiah. Selanjutnya itu ada faktor-faktor yang mempengaruhi keberhasilan pengolahan kelas. Yang pertama itu kompetensi guru dalam keterampilan, wibawa, dan komunikasi. Yang kedua itu karakter siswa dalam usia, latar belakang, dan motivasi. Yang ketiga, lingkungan belajar seperti ruang kelas, fasilitas, dan budaya sekolah. Dan yang terakhir, kondisi sosial dan emosional siswa. Oke, selanjutnya ada studi kasus. Situasi, guru membagi siswa dalam kelompok untuk diskusi, namun sebagian siswa malah bercanda hingga mengganggu kelompok lain. Pendekatan yang digunakan, pendekatan proses kelompok. Tindakan guru, yang pertama, guru menghentikan diskusi sebentar. Yang kedua, mengajak siswa bersama-sama membuat aturan kerja kelompok. Misalnya, satu orang bicara, yang lain mendengarkan. Dan yang terakhir, memberi tanggung jawab kepada ketua kelompok. Yang terakhir, ada kesimpulan. Dari berbagai sumber yang saya kaji, dapat disimpulkan bahwa tidak ada satu pendekatan yang paling benar. Guru harus memahami kelebihan dan kekurangan tiap pendekatan, lalu menggunakan secara kontekstual. Pendekatan aleksis atau gabungan pendekatan menjadi solusi terbaik untuk menciptakan kelas yang kondusif, efektif, dan menyenangkan. Sekian dari kami. Terima kasih sudah menonton. Semoga bermanfaat untuk kalian semua. Mohon maaf atas kekurangannya. Wassalamualaikum.